Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Sorry. Sobat Football United, semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat keluarga, dilindungi oleh Allah, dilancarkan semua rezekinya dan juga segala kegiatan positifnya. Jangan judol ya Sobat Football United. Walaupun kolom komentar di channel ini sekarang ya begitulah, tapi gue juga berusaha untuk apa ya, memproteksi, tapi ternyata banyak keterbatasan. Oleh karena itulah gue lebih baik langsung saja gue sampaikan di sini. Jangan judol Sobat Football United. Sayangi diri sendiri, sayangi keluarga dan juga orang-orang terdekat. Di video kali ini gue ingin berbicara jadi gelandang. Setelah mendatangkan Benjamin Sesko, Manchester United ini disebutkan memang salah satu lini, katakanlah seperti itu ya, yang berusaha diperkuat sebelum bursa transfer ini ditutup sekitar 20 sekian hari lagi, yaitu adalah lini tengah. Ada Carlos Baleba ya, pemain muda Kamerun yang saat ini memperkuat Brighton ini terus dikaitkan dengan Manchester United. Sang pemain dikabarkan sangat terbuka untuk ke Manchester United. Manchester United juga berminat terhadap Carlos Baleba, tapi Brighton nampaknya ini akan membuat semacam kayak negosiasi yang tidak mudah. Harga juga dikabarkan tinggi, dan waktu sangat terbatas. Jadi ada tantangan yang cukup besar untuk ditaklukkan Manchester United untuk mendatangkan gelandang ini. Sektor gelandang atau lini tengah, menurut gua ya, memang merupakan lini yang memang harus diperkuat. Harus Manchester United mendatangkan pemain baru. Tapi pemain baru tersebut yang didatangkan menurut gua bukan hanya soal masalah membuat perubahan yang instan, yang langsung di musim ini, tapi juga penting untuk dilihat musim depan dan musim depannya lagi bahkan ya, karena di video sebelumnya gue sempat berbicara misalnya tentang superkomputer yang memperkirakan Manchester United ada di peringkat berapa. Gue menilai bahwa memang musim depan ini kemungkinan Manchester United masih akan dinamikanya masih sangat drastis gitu ya. Ada mungkin pertandingan Manchester United tampil bagus, dapat hasil bagus, tapi mungkin ada beberapa pertandingan Manchester United tidak memperoleh hasil yang diinginkan, katakanlah seperti itu, atau bahkan penampilan juga tidak bagus. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena menurut gua secara ringan amatiran, proses dari Ruben Amorim membangun tim ini memang butuh waktu. Dan salah satu faktor terpenting yaitu adalah memang situasi skuad, di mana memang mayoritas pemain Manchester United ketika Ruben Amorim memasuki musim penuh pertamanya ya, ini kan memang masih katakanlah pemain warisan dari periode-periode sebelumnya. Dan untuk merombak skuad ya, menurut gue memang butuh waktu juga melihat situasi keuangan Manchester United misalnya ya. Dan kalau berbicara terkait dengan lini tengah, pemain senior juga masih ada di sana, seperti kayak Casemiro misalnya. Lalu pemain muda yang saat ini ada masih butuh waktu menurut gua. Lalu kebutuhan sebenarnya ya ada gitu ya, bahkan dari musim ini untuk pemain baru tuh masuk ke lini tengah. Hanya saja profil seperti apa. Nah, profil seperti Carlos Baleba merupakan pemain muda ya. Dan gua menilai memang Manchester United lebih cocok, katakanlah seperti itu, untuk diisi pemain muda. Kenapa? Karena melihat saat ini untuk merombak skuad lini tengahnya ini belum bisa dilakukan secara besar-besaran seperti lini depan misalnya. Tapi ya harus melihat juga misalnya kayak situasi Casemiro gitu ya, yang musim depan akan selesai di Manchester United dan tidak mungkin menggeser Casemiro di musim ini. Kenapa? Casemiro memiliki peran yang besar di dressing room. Casemiro juga dari sisi finansial merupakan pemain dengan gaji tertinggi. Investasi juga tidak murah ya untuk seorang Casemiro ketika didatangkan ke Manchester United. Artinya memang di musim terakhir dari Casemiro, katakanlah seperti itu, besar peluang Casemiro akan memiliki peran yang lebih banyak gitu. Dan menurut gue ini bukan sesuatu yang jelek. Nah, balik lagi ke pemain gelandang, gue menilai memang pemain yang memang diproyeksi akan mengambil estafet
menjadi pemain vital di lini tengah Manchester United mulai musim depan. Tapi kalau bisa itu diawali di musim ini gitu prosesnya, sehingga adaptasi dan lain-lain itu sudah bisa terjadi duluan gitu, tidak langsung di musim depan gitu. Nah, selain Carlos Baleba dan ada beberapa nama lain, tapi gue menilai begini, Carlos Baleba yang namanya juga disebut oleh Rio Ferdinand ya, ini pemain yang memiliki potensi besar. Data dan bagaimana cara dia bermain ya, ini menunjukkan bahwa dia memiliki intensitas, faktor besar yang diinginkan oleh Ruben Amorim. Tapi dengan sulitnya negosiasi dan juga minat dari klub lain yang menurut gua juga tentu saja besar kepada Carlos Baleba, jadi bukan hanya Manchester United ya, bisa jadi demikian. Manchester United perlu juga nih untuk mencari alternatifnya. Nah, di video kali ini ya, tadi pembukanya agak sedikit panjang, gua melihat ada nama lain yang bisa dijadikan alternatif selain Carlos Baleba. Langsung aja, siapa dia? Adam Wharton, pemain muda Inggris yang saat ini membela Crystal Palace ya, dan menurut gua sedang mengalami musim yang fantastis. Musim lalu menjadi juara Piala FA, musim ini bahkan mampu membuat kejutan ya kan, dengan menjadi juara Community Shield di pertandingan menghadapi Liverpool yang menurut gue lebih diunggulkan di pertandingan tersebut ya. Walaupun misalnya dengan adu penalti, tapi juara adalah juara dan mereka mengawali musim ini dengan menjadi juara Community Shield. Adam Wharton memiliki peran yang cukup vital menurut gue di lini tengah Crystal Palace. Nah, gue ingin membuat perbandingan ya antara keduanya, antara Carlos Baleba dan juga Adam Wharton berdasarkan musim lalu nih. Jadi yang menarik bahwa keduanya ternyata usianya masih muda nih. Sama-sama 21 tahun, tinggi badan atau dari sisi profil fisik tidak jauh berbeda. Valuasi ya, ternyata Carlos Baleba ini lebih murah dibanding dengan Adam Wharton. Walaupun kenyataannya saat ini dikabarkan ya kan, Brighton meminta angka bahkan kabarnya mendekati 100 juta. Ini merupakan situasi yang luar biasa. Dari SofaScore, average ratingnya juga beda tipis nih di antara keduanya. Jadi memang cukup mirip ini ya, Carlos Baleba dan juga Adam Wharton. Dari sisi attacking, musim lalu Carlos Baleba bisa mencetak 3 gol. Tidak demikian dengan Adam Wharton. Dan kalau dilihat dari atribut lainnya ya, dari faktor atau dari area serang, Carlos Baleba lebih unggul dibanding Adam Wharton. Bagaimana dengan passing? Ternyata Adam Wharton berbalik nih, dia yang lebih unggul dibanding Carlos Baleba. Misalnya ada assist, lalu rata-rata assist per pertandingan, expected assist, big chances created ya, long ball akurasinya, dan juga crossing, Adam Wharton ini lebih unggul dibanding Carlos Baleba. Ini menariknya, tadi Carlos Baleba unggul di sisi penyerangan, tapi bagaimana dari sisi kualitas passing, ternyata Adam Wharton yang lebih unggul. Bagaimana dengan defending? Defending ternyata Carlos Baleba yang lebih unggul. Dari interception, tackling, dribble pass, dia lebih unggul. Tapi tidak dengan clearance Adam Wharton. Dan memblok tendangan, ini juga Carlos Baleba yang lebih unggul dibanding Adam Wharton. Ada atribut-atribut lain seperti kayak dribbling, lalu juga duel yang dimenangkan, aerial duels ya. Baleba lebih unggul, tapi untuk duel ini ground duelsnya tidak berbeda jauh ya. Dribbling Baleba lebih unggul dibanding dengan Adam Wharton. Nampaknya memang Adam Wharton bukan tipe pemain yang suka dribbling ya, tapi lebih ke pembagi bola, menurut gue seperti itu. Dan kalau dilihat juga misalnya dari heat map di antara keduanya. Oh, sebelum gua ke heat map, sebentar Sobat Football United, gua ingin ke ke heat maps dulu. Bisa dilihat ya heat maps. Carlos Baleba ini lebih merata di area tengah, sementara Adam Wharton tengah tapi lebih ke kanan dengan konsentrasi yang lebih tebal ya di area serang dan juga area gelandang bertahan. Tapi secara
keseluruhan menurut gue ya, keduanya ini memang menunjukkan mobilitas yang tinggi, intensitas yang tinggi juga. Dari WhoScored ini ada rangkuman misalnya karakteristik dari Carlos Baleba, di mana kekuatannya adalah interception, dribbling, dan juga duels. Kekurangannya ada pada konsentrasi dan juga pada disiplin. Dia suka dribbling, dia suka long ball, dan juga tendangan jarak jauh. Sementara Adam Wharton, kekuatannya ada pada set piece, umpan kunci, bola jauh, dan juga interception. Kekurangannya ya ada pada passing ya, menurut gua ini agak anomali, dan juga duels. Gayanya adalah dia suka bermain bola panjang, tendang dari jarak jauh, dan juga suka tackling. Kurang lebih hampir sama juga dengan Baleba. Nah, sekarang nih dari kedua nama tersebut, kira-kira mana yang lebih pantas gitu ya? Memang keduanya memiliki atribut masing-masing, memiliki skill masing-masing. Mungkin juga Sobat Fubulatit memiliki pendapat masing-masing yang menurut gue tidak ada benar ataupun salahnya. Nah, tapi kalau gue dengan apa yang gue saksikan misalnya, lalu juga tadi apa yang disampaikan ya, dan juga melihat situasi saat ini Manchester United, keadaannya oke, Manchester United punya Ugarte ya kan, gelandang tengah. Kalau kita singkirkan sebentar Casemiro, maka di lini tengah itu Manchester United punya Ugarte, punya Kobbie Mainoo, ada Bruno Fernandes juga ya yang lebih dipasangkan di tengah. Mungkin ada juga Sekou Kone dan juga Toby Collier, karakter-karakter seperti itu. Nah, menurut gua justru yang menarik adalah kalau melihat misalnya Ugarte yang lebih kuat dari sisi defensif, lalu Kobbie Mainoo yang lebih kuat dari sisi ofensif, Baleba maupun Adam Wharton seperti kayak punya hal lain juga yang bisa ditawarkan ya, karakter yang berbeda juga. Ini sangat-sangat unik. Jadi memang kedua pemain ini berbeda sangat tipis menurut gua secara ringan amatiran, Adam Wharton dan juga Carlos Baleba. Namun demikian ya, gua secara ringan amatiran gua lebih memilih Adam Wharton. Gua menilai Adam Wharton dia lebih dewasa gitu ya dari sisi permainan, walaupun usianya sama dengan Carlos Baleba. Carlos Baleba dari sisi fisik, intensitas mungkin lebih unggul dibanding Adam Wharton. Itu pun juga dengan keunggulan yang tipis. Tapi bagaimana visi bermain ya, visi dan juga cara bermain, ini gue menilai Adam Wharton sedikit lebih tinggi daripada Carlos Baleba. Dan ini biasanya pemain yang memiliki kecerdikan, memiliki visi yang bagus, dia bisa lebih panjang begitu periodenya untuk bisa memiliki progres yang meningkat di kapasitas bermainnya. Menurut gue seperti itu. Jadi gue lebih cenderung ke Adam Wharton. Walaupun Carlos Baleba juga merupakan pilihan yang fantastis ya. Dan keduanya pun juga gue perkirakan memang tidak akan mudah juga untuk bisa diambil atau dibeli ataupun ditransfer oleh Manchester United. Manchester United butuh melakukan banyak hal dari sisi finansial ya untuk bisa mengambil salah satunya. Oh ya, satu faktor juga yang menurut gue menjadi plus dari Adam Wharton dibandingkan Carlos Baleba adalah dia orang Inggris. Dia lebih mengerti menurut gue ya kultur sepak bola di Liga Inggris. Dia besar di negara Inggris, dia juga orang Inggris, dia lebih paham betul begitu ya tentang situasi di Liga Inggris, termasuk juga untuk beradaptasi misalnya dengan Manchester United. Walaupun Carlos Baleba juga memiliki periode bersama dengan Brighton, tapi menurut gua hal-hal kecil, hal-hal detail seperti ini yang bisa jadi membuat berbeda keadaan. Jadi gua lebih cenderung ke Adam Wharton. Tapi kita lihat akan seperti apa. Gue ingin dengar juga Sobat Football United mungkin memiliki pendapat yang berbeda. Nggak masalah ya. Menurut gue tidak ada benar ataupun salah di antara kedua pilihan ini. Kira-kira ini, gue tahu sekali lagi, ini memang bukan situasi yang mudah bagi Manchester United untuk bisa mendapatkan satu di antara dua ini. Tapi gue ingin tahu dari dua nama ini, Sobat Football United lebih cenderung yang mana, alasannya apa? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.